مجاني حلال حلال جلدين جلدين منكر جلدين حلال حلال حياة سبيل بلاي مجاني 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 Oke Bapak Ibu, yang mau naik ke atas boleh silakan. Kita tunggu nanti ke arah sana Pak, jangan salah simpang ya. Boleh kita sama-sama ke sana aja, yuk. Sama-sama aja. Halo. Assalamualaikum.
خاطر انت ممكن تبقى كويس وتجيلك انت المشكله دي. يبقى تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. بص حضرتك اللي دي اهي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وجه عند منطقه اسمها بقى مع النبي كام واحد؟ 700. جبل واحد الجبل اللي ورانا ده جبل الرماد هو جبل ارض المعركه الحته اللي احنا فيها كان ده هو الارض الايه؟ ارض المعركه. سيدنا خالد بن الوليد كان على ايه؟ على الميمنه وسيدنا علي كان على ايه؟ Nabi. Oh tak kayak foto. كده ظهر المسلمين ايه؟ جبل الرماده كان ظهر المسلمين. Galak mau drama tak Melayu toh. بدأوا ان هم كمان ايه؟ يرجعوا كده حصل ايه؟ المسلمين بقوا فين؟ النص. وبدأ القتل في المسلمين من الامام ومن الخلف كل ده بسبب صيام امر النبي صلى الله عليه وسلم. نروح لغايه المقبره ونكمل هناك عشان في مجموعه ثانيه عايزه. ربنا بيقوي ربنا بيقوي. عشان احنا فيها صورة ولا صورة؟ لا صورة ايه؟ صورة ايه؟ يلا يا حاجة عشان ما نعرفش ما نطلعش عن بعض. حاجة tahunnya tahun ketiga, jadi 1 tahun 1 bulan setelah perang Badar. Apa yang terjadi? Waktu itu orang musyrikin saat itu mereka sakit hati sekali karena kalah di perang. Hatinya sama seperti kalau misalnya ada orang besar gitu kalah sama anak SD gitu, lahir kan sakit hati sekali. Nah itu yang terjadi. Nah kemudian mereka menyiapkan 1 tahun 1 bulan mereka untuk membalas kekalahan itu sampai tahun ketiga mereka ingin membalas kekalahan. Mereka akan terima apa yang mereka siapkan, pasukannya cabut besar perang dari informasi itu perang dari dia sudah 3 kali. Kemudian kedua itu yang diajak bukan cuma pasukan, tapi juga ada kaum wanita. Kaum wanita, ya kalau di zaman kita sekarang ada cheerleaders, ya untuk menyemangati para bapak-bapak yang berperang. Nah, itu yang dilakukan. Akhirnya apa? Mereka menyiapkan dalam jawabannya. Lalu Nabi SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Kira-kira ini kita perang di mana ini? Perang kota atau perang di luar kota? Jadi perlu diketahui dia posisinya Al-Madinah, kota Madinah. Sementara perang yang dilakukan ini adalah perang mau memilih kita perang di dalam kota. Jadi biar sedikit masuk ke dalam kota kita bahasnya kita singkat kita perangnya di dalam kota atau kita perangnya di luar. Ya, sudah perangnya di luar. Artinya di luar kota itu berarti keluar dari kota Madinah kemudian menuju ke kota.
Kota Madinah itu 3 sisinya dikelilingi gunung, bukit-bukit, sehingga mereka nggak mungkin masuk. Jadi mereka nggak mungkin masuk ke kota Madinah. Yang terbuka itu hanya dari bagian utara, ya ini di bagian utara. Maka waktu itu ada 2 pendapat. Nabi SAW sendiri punya pendapat bahwa beliau menyarankan kepada para sahabat, gimana kalau kita perang dalam kota aja. Itu pendapat beliau dan beberapa sahabat. Tapi sahabat-sahabat yang ini sebagai bermaksud Islam mengatakan bahwa kami memilih untuk berperangnya perang di luar kota. Karena apa? Karena di sini kalau misalnya kalau di dalam kota ini bagi mereka, kami ini di zaman jahiliyah ketika berperang mereka sudah biasa perang itu di luar, masuk perang dalam kota. Ya kalau bahasa anak muda sekarang cemen lah, ya masuk menakut. Kalau berperang ya di luar. Kemudian mereka keluar dari kota. Nah kemudian ini yang bergerak. Nah waktu itu kemudian usulan yang keluar dari kota Madinah. Ketika keluar, masuk ke muslimin 1.000 orang. Saya balik dari sini. Ini ada berangkatkan pasukan dalam jumlah yang besar dan kemudian ketika keluar, katanya itu di tengah jalan ada orang-orang munafik yang pulang. Dan itu lebih menyakitkan. Kalau seandainya sejak awal mereka nggak ikut perang, itu kan ngaruhan. Tapi ketika sudah jalan, itu yang mengganggu suasana. Akhirnya mempengaruhi. Bisa dibayangkan, orang munafik ini yang mundur ini 300 dari 1.000. Sisanya jadinya tinggal ini 700. Tinggal 700 pasukan. Jadi kebayang suasananya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau kita udah bareng-bareng, udah berangkat, baru berangkat Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan ya, suasana dari tadi Masjid Nabawi sampai ke sini kan jauh lah. Kan dekat sekali, kalaupun jalan kaki, kalaupun naik unta, naik kuda kan dekat sekali. Jadi kan kita jalan cuma beberapa kilometernya, sekitar 5-6 kilometer. Nah, yang mengganggu suasana adalah ketika sudah berangkat ternyata mereka mundur. Dan ada 2 kabilah yang sempat terpengaruh. Mereka sempat hampir balik. Mereka hampir balik karena apa? Karena dia 300 balik, yang lain juga ada yang hampir terpengaruh. Tapi alhamdulillah Allah kuatkan hati mereka. Mereka tetap sama yang 700. Kemudian akhirnya berangkat sampai di mana? Sampai di wilayah Uhud. Nah ini wilayahnya wilayah Uhud. Dan 300 ini mereka pulang. Sebagian sahabat kemudian mengatakan, ini gimana ini? Kita selesaikan dulu yang 300 ini, atau kita terus saja? Karena ada yang berpendapat ini kita selesaikan dulu yang 300 ini, karena ini dicuri dalam perjuangan. Kita habisin dulu di mereka, baru nanti yang 700. Karena munafik atau pengkhianat itu lebih berbahaya daripada musuh. Ya. Nah tapi nanti salah satu memerintahkan udah sekarang kita biar fokus hadapi musuh aja. Nanti itu selesaikan belakangan. Nah, ini berangkat, jadi cuma tinggal 700 ini. Nabi SAW pasang di Jabal Rumah. Ini namanya tulisannya Jabal Rumah. Rumah itu para pemanah. Nama aslinya Jabal Ainin. Ya. Nama Jabalnya Jabal Ainin. Jabal Ainin, Jabal Rumah di sini. Beliau pasang 50 orang. 50 orang pemanah dan mereka jago-jago panah yang luar biasa. Dan itu sudah diukur jaraknya. Nanti kita akan lihat lokasinya lebih dekat. Jadi bisa dilihat jarak antar Jabal Rumah dengan bukit para dengan bukit Uhud. Artinya Jabal Rumah di sana sampai nah disiapkan ada jarak sama sekian meter yang bisa terjangkau oleh panah. Dan kemudian sisanya lalu pasukan muslim berhadapan-hadapan. Berarti yang di sini 50, sisanya 650 berhadapan dengan 3.000. Dan Nabi SAW mengatur strategi perang. Ada pasukan yang berada di tengah, sebelah kanan, sebelah kiri, dan luar biasa strateginya berhasil. 650 berhasil memukul mundur 3.000. Jadi 650 berhasil memukul 3.000. Bayangkan 3.000 itu berhasil dipukul mundur dan mereka kocar kacir.
Akhirnya apa? Mereka meninggalkan barang-barang yang mereka miliki. Nah, Nabi SAW sebelum berperang sempat berpesan kepada para sahabat, para sahabat yang 50 yang ada di sini, para pemanah. Kalau seandainya terjadi kami ini terbunuh sampai dimakan oleh burung-burung dari daging kami ini, jangan ada di antara kalian yang turun dari bukit. Itu pesan. Dan juga kalau menang, jangan juga turun. Jadi artinya itu udah pesannya, jangan turun. Nanti artinya turunnya ini nunggu instruksi. Nabi SAW mengisahkan instruksi. Nah, begitu 650 ini berhadapan-hadapan dan strategi perang yang dilakukan Nabi SAW berhasil. Salah satu strateginya apa? Nabi SAW mengambil posisi bukan menjadikan kota Madinah sebagai punggungnya, tapi punggungnya adalah apa? Ini adalah bukit itu. Bukit, kemudian bisa dilihat posisi matahari. Ya, posisi matahari sekarang ini. Jadi Nabi SAW dan para sahabat itu ambil posisinya begini. Ambil posisi matahari di belakangnya. Sementara musyrikin ada belakang ada ini tidak bisa strategi juga mendekat berperang. Silau. Ya. Kan ketika berperang berhadapan dengan musuh, tapi kemudian matahari ke arah mereka, kan itu mengganggu. Kan kalau mau berperang lalu sampai dan dulu belum ada kacamata itu. Jadi betul-betul sangat mengganggu karena posisinya lihat matahari kan ini waktunya waktu duha. Dari saat matahari itu kemudian mereka ketika berhadapan tentu akan menyulitkan dan tidak semudah kaum muslimin yang berada pada posisi ini karena mereka cuma kena belakang dan ini kalau waktu duha nggak panas. Waktu panas ya agak anget. Sementara yang menyulitkan bagi mereka adalah ini penglihatan dan panasnya. Sama dengan kaum muslimin juga kalau panas belum dalam panas tapi mengganggu pemandangan. Itu salah satu strateginya. Makanya Nabi SAW itu dikenal sebagai seorang ahli strategi perang. Termasuk mengatur posisi perang. Termasuk di antara yang diatur adalah di bukit Jabal Ainain atau Jabal Rumah di sini. Mereka para pemanah itu kemudian dengan jumlah 50 itu, mereka diatur pokoknya jangan ada yang turun, jangan ada yang keluar dari tempat tersebut. Dan ini tetap jaga di mana. Nah akhirnya setelah 650 itu berhasil untuk mundur, mereka mundur. Dan di sini disebutkan ada beberapa pimpinan pasukannya yang sebelah kiri pimpinan pasukannya Ikrimah. Ikrimah ini putranya Abu Jahal. Abu Jahalnya sudah sempat mati di perang Badar. Ini anaknya balas dendam. Sakit hati bapaknya mati terbunuh di perang Badar. Di perang Uhud pimpinan pasukan tadi pakai sayap kiri, sayap kanan ini ada Khalid bin Walid. Khalid bin Walid saat itu masih kafir, belum masuk Islam. Pimpinan pasukan tadi lebih kanan. Nah, kemudian yang tanya di tengah. Nah, mereka awalnya berperang seperti itu, tapi ketika pertahanan kaum muslimin ini kuat dan berhasil untuk mundur 600 orang mengajar 3.000, mereka bergerak-gerak dan mereka mundur. Bahkan ketika mundur sebagian yang kemudian jauh ke belakang, sampai kemudian akhirnya mundur. Kemudian nanti yang 50 ini kemudian akhirnya melihat mereka ini sudah selesai merang, lalu mereka turun 40 turun. Khalid bin Walid masukkan jumlahnya 200-an berhasil menguasai karena yang dihadapi cuma 10. Nah begitu dikuasai akhirnya kaum muslimin terbesar. Karena apa? Bukit ke arah mananya tadi yang dikuasai kaum muslimin berubah dikuasai oleh orang-orang yang kemudian balik lagi maju. Akhirnya kaum muslimin diserang dari dua arah, dari bukit para pemanah dan dari persiapannya sudah mundur lalu balik lagi. Jadi terbesar yang kemudian akhirnya sebagian wakaf di yang kita kenal dengan tempatnya ada. Nah itu akhirnya mungkin kami kalau kemudian bukan ke tempat Madinah karena berbahaya. Mundurnya setelah di bukit di Uhud. Nah disitulah Nabi SAW sempat terbuka. Kemudian dari situ akhirnya
perangnya mengakhiri dengan lima sempat terluka, tapi beberapa sih sempat terluka. Di antara yang terluka kan ada sekitar beberapa sahabat yang terluka. Di antara wanita yang Saibah bersama suami dan dua anaknya wafat, dua anak wafat. Kemudian beliau Nabi Sallallahu menggunakan pedang yang ada dan menghabisi 9 orang. Ini luar biasanya sahabat yang namanya Saibah. Beliau sempat mengangkat 9 luka. Bisa dibayangkan seorang wanita mengangkat dengan 9 luka ini berhasil menikahi membunuh 9 orang. Itu gambaran singkatnya. Tapi sampai akhirnya mereka nggak bisa menghabisi kaum muslimin. Hanya cuma sempat kaum muslimin cuma terdesak. Setelah itu bangkit lagi dan mukul mundur. Para muslimin lagi itu kaum muslimin yang wafat. Ada 40. Itu orang ini sekarang kita coba bergeser. Dua kilo kayaknya dia, tetapi ketika dia melakukan Islam, mengenal Nabi, meninggalkan korban besar datang ke kota Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية. السلام عليك يا سيدنا يا حمزة يا عم رسول الله. اللهم لا تفتنا من بعدهم ولا تحرمنا من أجرهم واحشرنا في زمرتهم
مع الشهداء والمجاهدين اللهم يا رحمن يا رحيم يا حنان يا منان تقبل منا زيارتنا وصدقاتنا وعمرتنا وصالح أعمالنا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إدريس هدية أنصار مدينة يا رب قبول إن شاء الله ماما. شوية ماما هدية صدقة مدينة إن شاء الله. يا رب بدك الجنة. الله يردك المدينة مرة ثانية إن شاء الله ماما. إيه ماما هدية بركة. Pengikut Muhammad. Karena mengatakan إيه ماما كلهم يا أخي. saya يا أخي كلهم كلهم. kalau biasa sebentar dapat jamaah kadang-kadang يا رب يدخلكم جنة جماعة. ayo kita jalan. Nah, ini sana itu. Nah, ini sana Isnar aja ya. Nah, dalam beberapa orang menyebutkan itu nanti Dajjal di situ. Saya ceritakan nih, Gus. Mau foto-foto dulu. Bisa.